Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kan pertemuan pertama kita lah ya, untuk praktikum bahan alam. Nah, praktikum bahan alam itu dosennya terdiri dari 2 orang. Saya selaku koordinator dan dengan Bu Husnani. Nah, jadi untuk teorinya saya dengan Pak Irwan, berbeda kan antara teori dengan praktikum. Nah, jadi seperti biasa perkuliahan baik praktikum maupun teori itu masih ingat berapa kali pertemuan? Masih ingat berapa total satu semester? 14 tatap muka, 2 kalinya adalah UTS dan UAS. Jadi totalnya sebenarnya adalah 16. Jadi 14 tatap muka, 2-nya itu UTS dan UAS. Nah, untuk praktikum bahan alam ini jadi sudah disampaikan oleh bagian akademik. Nah, direncanakan gitu ya, masih rencana. Jadi untuk sebelum UTS kita masih metode daring. Dan setelah UTS akan direncanakan insya Allah akan dilakukan metode luring. Tetapi masih konfirmasi dengan Satgas Covid. Dan metode luringnya itu tidak bisa, biasanya kita masuk semua gitu ya, semua satu kelas ke dalam satu lab. Nah, jadi paling banter itu maksimal hanya 1/4 dari satu kelas, itu hanya bisa masuk 1/4 dan tidak boleh ada proses pergantian. Nah, kalau kita kan biasanya ya, misalnya setengah di kelas responsi, biasanya kan beberapa seperti itu ya praktikum ya, setengah di lab. Nah, kondisi COVID ini diizinkan masuk lab, tidak boleh ada pergantian. Nah, jadi bisa kalian bayangkan ya, satu praktikum misalnya diizinkan metode luring itu bakalan butuh satu mata kuliah gitu ya, atau satu percobaan itu butuh 4 kali ya kan, 4 kali pertemuan ya kan, sangat nah itu jadi masih kami dosen gitu ya, kami tim dosen itu masih belum bisa merumuskan seperti apa. Nah, cuman memang rencananya memang metode luring. Nah, mungkin kalaupun diizinkan hanya beberapa materi yang sangat penting yang akan dipraktikumkan seperti itu ya. Jadi karena kita bayangkan satu materi butuh 4 kali pertemuannya ya kan, belum 4 minggu ya kan, kapan bisa selesai, sedangkan kita harus mencapai 14 kali tatap muka gitu ya, dengan 14 materi pastinya gitu ya, 14 kali percobaan gitu ya. Nah, jadi di awal pertemuan itu biasanya akan disampaikan adalah kontrak perkuliahan, silabus ya kan, silabus praktikum, kemudian penuntun serta biasanya pembagian kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok nanti saya serahkan kepada PJ gitu ya. Nah, kelas B kebetulan sudah gitu ya. Kelas B sudah, tinggal nanti saya menunggu dari kelas A dan juga kelas C gitu ya. Nah, nanti dibagi saja menjadi 4 kelompok. Dibagi 4 kelompok. Nah, nanti 2 kelompok dengan saya, 2 kelompoknya lagi dengan Ibu Husnani, seperti itu ya. Kemudian untuk kontrak perkuliahan, kalian kan sudah pernah lihat kontrak perkuliahan belum? Belum, Bu. Jadi nanti isinya itu, kontrak perkuliahan itu adalah mata kuliah gitu ya, mata kuliah, kode, deskripsi. Jadi mata kuliah praktikum bahan alam ini adalah mempelajari, jadi hampir sama dengan farmakognosi, mirip gitu ya. Bahan alam ini kelanjutan dari farmakognosi. Farmakognosinya nilainya bagus semua. Alhamdulillah. Bagus ya? Alhamdulillah, Bu. Oke, jadi untuk mata kuliah praktikum bahan alam ini dia mempelajari, yang pertama kita akan melakukan studi pustaka. Nah, studi pustaka tentang herbal, kemudian sama ya pembuatan simplisia, kemudian setelah pembuatan simplisia itu ada proses pulverisasi atau penyerbukan. Jadi udah dapat simplisiannya kan, kemarin kalian udah buat di rumah ya. Iya, Bu. Yang farmakognosi ya enggak? Iya, Nah, detox. udah dapat buat simplisia juga kan? Ada nggak? Simplisia, Ada kan? Bu. Nah, jadi udah dapat simplisia. Kalian serbukan nggak? Atau udah jadi aja simplisia?
nggak ada proses penyerbukan. Nah di mata kuliah praktikum bahan alam nanti sudah selesai proses pembuatan simplisia, dilanjutkan proses pulverisasi atau penyerbukan simplisia tersebut. Nah sudah dilakukan pulverisasi, kita lakukan yang namanya apa? Ekstraksi. Nah, ekstraksi kan juga udah dibahas kan, ada ekstraksi cair-cair, ada juga ekstraksi padat cair. Nah, udah dapat ekstrak, baru kita lakukan. Nah, di sini bedanya kalau di mata kuliah farmakognosi hanya sampai tahap screening, ya enggak? Screening, kemudian ada pembuatan sediaan ya, sediaan galenik. Nah, di bahan alam sudah jadi simplisia dan ekstraknya, kita harus melakukan yang namanya standarisasi. Nah, jadi ada standarisasi simplisia, ada standarisasi ekstrak. Nah, jadi kita udah dapat simplisia maupun ekstrak, kita tetap harus lakukan standarisasi agar yakin terstandarisasi nggak sih simplisia yang kita dapat baik. Nanti ada kadar air, kadar susut pengeringan, nah itu semuanya ditentukan. Jadi kan ada persyaratan setiap parameter tersebut gitu ya. Nah, jadi udah tadi penyiapan simplisia, pulverisasi, kemudian ekstraksi, kemudian screening fitokimia ya. Nah, nanti ini materi untuk praktikum. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, pembuatan simplisia, ekstraksi pada cair, cair-cair. Kemudian parameter standarnya simplisia maupun ekstrak, kemudian screening. Nah, nanti udah kita lakukan standarisasi, baru kita buat formulasi. Nah, karena temanya tadi ini praktikum bahan alam, berarti kita buatlah formulasi tentang bahan alam. Apa saja? Ada teh herbal. Nah, ada kapsul herbal. Nah, kemudian ada pembuatan amilum. Udah pernah dengar belum? Amilum atau pati. Nah, nanti ada kita pembuatan amilum. Kemudian formulasi lulur. Nah, ini nanti saya formulasi lulur kocok ini. Awalnya kalau kemarin itu lulur kocok, nanti mungkin saya ganti nggak lulur kocok, bisa jadi scrub gitu ya, lulur tapi bentuk scrub. Nah, kemudian formulasi minuman instan atau serbuk instan. Nah, kemudian pembuatan jamu sama pembuatan PCO. Jadi ada berapa? 13. Ada 13 ya kan. Yang pertemuan pertama ini adalah uraian tentang materi apa saja gitu ya, kajiannya apa saja. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya yang kedua baru kita langsung ke pembuatan simplisia. Nah, jadi karena nantinya kan kita ini mau formulasi ya. Jadi terkait nih antara pembuatan simplisia dengan teh herbal dan kapsul herbal. Kalau yang lain sih nggak masalah, amilum, lulur kocok ini bisa menggunakan tanaman berbeda. Nah, jadi maksudnya begini, kenapa ibu panggil setiap perwakilan gitu ya, perwakilan tiap kelompok walaupun nggak lengkap ya. Jadi setiap kelompok itu sudah menentukan ingin membuat teh herbal apa, dari tanaman apa, teh herbal sama kapsul gitu loh. Nah, jadi cari misalnya, sebenarnya kalau dulu itu dibebaskan, ada yang boleh dari simplisia, ada juga yang boleh dari ekstrak. Jadi misalnya udah buat simplisia nih, diekstraksi dapat ekstrak kan, baru diformulasikan dalam bentuk sediaan kapsul misalnya. Nah, jadi dibebaskan boleh simplisia maupun ekstrak. Nah, tetapi karena kita kondisi seperti ini gitu ya, kondisi COVID, tolong kasih tahu Kak, kecilkan suaranya. Kak, kasih tahu kecilkan suaranya. Nah, jadi sampai mana tadi itu? Nah, kan kita ini mau buat kapsul sama teh nih kan. Nah, jadi setiap kelompok sudah menentukan, sudah cari jurnal satu. Nah, satu atau dua boleh nggak masalah. Misalnya ingin teh herbalnya mau dari tanaman ini, yang kapsulnya dari tanaman ini nggak masalah. Tapi kalau mau simple aja satu jurnal nggak masalah. Tetapi apa yang harus diperhatikan dalam mencari jurnalnya? Misalnya kalian mengambil dari formulasi dari misalnya simplisianya ya misalnya, atau serbuk simplisia. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah dosis. Nah, berapa yang akan kalian masukkan dalam kapsul tersebut? Penggunaannya satu kali hari itu satu kali pemakaian itu berapa gitu ya. Nah, jadi bisa kalian cari, misalnya contohnya judulnya seperti ini, formulasi
serbuk simplicia dari tanaman ini. Nah, gitu loh. Itu banyak, dari tanaman banyak. Dari daun ada gitu ya. Nah, tinggal kalian cari tapi lengkap jurnalnya, kalian cek mulai dari pembuatan simplicia, nah, karena terkait gitulah. Nanti jurnal itu bisa dipakai dari yang pertama, ya enggak? Nah, mengacu dari jurnal tersebut untuk pembuatan simplicia berarti pakailah jurnal itu, ya kan? Sampai ke pulverisasi. Nah, untuk ekstraksi, nah misalnya walaupun di situ misalnya kan di situ judulnya hanya sampai dari serbuk, udah jadi serbuk simplicia langsung dimasukkan ke kapsul. Biasa nggak kalian lihat sediaan di pasaran jamu atau apa yang di dalamnya itu bentuknya memang serbuk simplicia? Pernah nggak lihat jamu-jamu? Nah, ada juga kan, nah ada yang langsung serbuk gitu loh. Nah, makanya saya sarankan kalian nggak perlu sampai ke metode ekstraksi karena panjang, karena kondisinya COVID juga gitu ya, kondisi COVID, mau ekstraksi di kampus lama, ya kan, karena proses ekstraksi itu 3 kali 24 jam, 3 hari, dan itu diganti setiap 1 kali 24 jam ganti pelarut. Nah, karena kita tidak memungkinkan untuk praktikum sampai ke proses ekstraksi. Biasanya kalau dulu memang kita melakukan ini semua kita lakukan gitu. Nah, jadi kita pilih-pilih yang apa ya? Yang penting prinsipnya tahu gitu ya. Yang penting itu apa gitu loh, maksud saya. Paham ya? Nah, jadi misal kalian dapat cari misalnya dapat formulasi serbuk simplicia dari daun anggaplah daun singkong misal lah ya, atau daun bayam. Nah, nanti untuk tugas yang pertama pembuatan simplicia kan, nah boleh kalian ambil dari situ gitu loh. Kalian buat makalah, nah, nanti arahannya itu nanti di sini buat makalah aja karena kita belum praktikum kan. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan ini 6 itu bentuknya makalah. Satu sampai 6 makalah Iya, ya, Bu? makalah bentar aja. Sekejap. Nah, ini ya. Nah, ini udah Ibu kasih agenda tanggalnya, nanti Ibu kirim di Google Classroom. Oh iya. Nah, jadi yang pertama kan kotak ya. Nah, jadi hanya pembuatan makalah. Kalian kan udah pernah kan buat makalah kan? Pernah, Bu. Nah, buat makalah isinya apa saja nanti saya sampaikan di Google Classroom, nanti saya sampaikan. Jadi buat makalah tentang simplicia. Nah, tanamannya apa? Nah, kalian kelompok itu tentukan sendiri gitu loh. Tetapi untuk pembuatan makalah karena masih metodenya daring, tetap pengerjaannya mandiri. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, tetap mandiri. Karena nggak mungkin tuh rumah kita ya, jadi mana-mana kan ada di kampung, nggak mungkin kerjakan 1 orang gitu ya. Nah, jadi dan ini tidak masalah, boleh diketik, boleh tulis tangan, nggak masalah. Jangan ya copy paste. Kan disertikan itu masing-masing dengan satu tanaman. Iya, nggak masalah gitu ya, nggak masalah dengan satu tanaman itu. Nah, kalau misalnya kalian nggak dapat nih, misalnya hanya dapat satu itu hanya teh aja yang dapat dosisnya, jadi teh itu juga ada dosisnya gitu loh. Jadi tidak hanya kalian itu mencari tanamannya juga diketahui dosisnya itu berapa, karena nanti kan ada buat kemasan. Nah, jadi di kemasan itu tercantum jelas mulai dari dosisnya berapa sekali pakai gitu ya, sampai aturan pakai, efek samping, nah itu semua ada. Nah, makanya carilah literatur yang lengkap. Kalau misal kebetulan misalnya dari bayam tadi untuk formula teh dapat gitu ya, dosisnya dapat, untuk formula kapsul dapat, jadi pakai satu tanaman nggak masalah gitu. Nah, kebetulan misalnya satu udah lengkap semua, nggak masalah. Tetapi kalau tidak bisa, terpaksa kalian yang teh berbeda tanaman dengan kapsul, nggak masalah. Paham kan? Nah, jadi untuk pembuatan simpli, ini kan pembuatan makalah ya. Nah, jadi dari mulai awal pembuatan simplicia, kalian nggak harus perhatikan tujuannya karena nanti akan membuat kapsul dan teh. Nah, jadi kuncinya 2 itu ya. Oh, nanti berarti carilah yang memang sudah ada formulasinya biar enak kalian gitu loh. Itu banyak kok judul, misalnya formulasi serbuk simplicia, kapsul dari serbuk simplicia ini, itu banyak kok. Kata kuncinya tuh ya, formulasi kapsul serbuk simplicia. Nah, nanti bisa dicari.
Formulasi kapsul serbuk, coba dicari. Daun ini juga ada, serikaya banyak kok itu. Nah, jadi tidak boleh sama ya. Tidak boleh sama antar kelompok. Jadi kan cuma ada berapa kelompok tuh? 4 kali 3, 12. Usahakan tidak sama, diusahakan. Tapi kalau memang mentok nggak dapat, nggak apa-apa gitu loh. Nah, jadi kan nanti variasi, ada tanaman ini gitu loh. Paham kan? Nah, jadi yang pertama kan pembuatan makalah Simplicia. Nah, di jurnal itu kan lengkap kan pastinya pembuatan Simplicianya, cara kerjanya. Nah, cuma buat karena dalam bentuk makalah, buatlah dalam bentuk diagram ngalir seperti biasa. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk pertemuan kedua nanti? Contohnya kayak gini kamu. Coba. Formulasi kapsul daun dan biji jamblang. Nah, ini bisa. Nah, tapi dibaca dulu ada nggak, jelas nggak dosisnya, gitu loh. Nah, dibaca sampai akhir. Oh, misalnya udah jelas berapa berat yang akan dimasukkan ke dalam satu kapsul. Nah, itu kan enak kan kalau udah dapat jelas gitu kan. Kalau biasanya karena nggak dapat serbuk Simplicia atau ekstrak, biasanya ekstrak itu kan ke hewan uji. Nah, itu ada konversi. Kalian udah belajar kan farmakologi. Nah, makanya kalian cari yang Simplicia aja, jadi lebih mudah gitu loh. Jadi langsung diketahui berapa bobot satu kapsul. Nanti aturan pakainya diketahui, oh misalnya sehari itu minumnya 2 kali sehari satu kapsul. Nah, itu dari jurnal ini gitu loh. Paham ya? Paham ya nih? Ada pertanyaan dulu sampai sini. Dari pembuatan Simplicia dulu, karena arahnya nanti akan melakukan pembuatan teh herbal dan kapsul herbal. Ada pertanyaan? Paham ya? Untuk pembuatan Simplicia kan udah pernah kan pembuatan Simplicia. Nah, jadi nanti kalian karena kalau saya arahkan kalian di awal langsung buat Simplicia, takutnya Simplicianya udah jelek karena kelamaan kan, karena kita masuknya nanti setelah UTS. Nah, makanya di awal buat makalahnya aja. Nanti nanti saya infokan kalau udah mau masuk kalian udah siapkan Simplicianya dari rumah. Jadi nanti laporan akhirnya hanya kemasan gitu ya, hanya tambahan aja kemasan, kemudian sediaannya ya kan, sama laporan akhir aja sedikit rendemen ya kan, karena di awal kan belum tahu kan rendemennya berapa, susut pengeringannya berapa, apa enggak. Nah, paham ya? Jadi di awal makalah pembuatannya nanti kalau pada saat sudah mau masuk ke lab. Pastinya berarti setelah UTS. Insya Allah itu masih rencana juga ya. Masih wacana. Paham ya? Nah, jadi nanti di lab itu kalian tidak membuat Simplicia karena kan nggak mungkin kan? Jadi udah bawa Simplicia dari rumah. Tinggal di lab itu ngapsul. Nah, gitu loh. Jadi kan lebih cepat. Tapi dapat cara kerjanya, dapat kemasan juga udah disiapkan. Dapat cara kerja, dapat ujinya apa saja gitu loh. Nah, jadi pembuatan sama uji sediaan kapsul maupun uji sediaan teh. Paham kan? Sampai sini paham enggak untuk yang pertama? Paham ya? Pulverisasi. Apanya? Kan tadi saya bilang pengkapsulannya di kampus. Simplicianya disiapkan dari rumah. Nah, kalau untuk penyerbukan kan pakainya bisa pakai blender. Di kampus juga ada kalau mau. Kalau di rumah udah ada kan lebih simpel juga gitu kan. Nah, di kampus juga bisa gitu loh. Nah, jadi Simplicianya itu udah dari rumah dah kalian buat nih satu kelompok nih. Satu kelompok aja, nggak perlu satu orang satu gitu. Paham nggak? Nah, kan nggak mungkin buat Simplicia di kampus nih, iya kan? Nah, dan memang biasanya kami hanya menyampaikan cara kerja pembuatan Simplicia dan nanti prosesnya dilanjutkan di rumah, biasanya juga seperti itu karena pembuatan Simplicia itu kan lama gitu ya. Paham nggak? Ada lagi? Sampai sini loh nih. Paham, Bu. Jadi baru pembuatan makalah karena kita masih daring tadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya proses pembuatan makalah, proses pulverisasi. Sama melanjutkan dari jurnal itu, cara pulverisasinya seperti apa gitu ya. Nah, nanti saya untuk uraian pembuatan makalahnya nanti Bu sampaikan di Google Classroom gitu ya. Kemudian pembuatan makalah tentang proses ekstraksi. Nah, tadi kan judulnya itu kan misalnya kalian ambilnya serbuk ya, serbuk Simplicia. Formulasi serbuk Simplicia, formulasi kapsul serbuk Simplicia. Nah, pastinya kan di dalam jurnal itu tidak ada proses ekstraksi.
ya kan? Karena dia serbuk aja. Boleh kalian cari literatur lain dengan tanaman yang sama. Misalnya yang penting tanamannya sama. Di dalam jurnal itu ada proses cara ekstraksi tanaman tersebut gitu loh. Paham nggak? Nah, kan nggak mungkin kan di dalam formulasi. Jadi kalian tuh memang menggunakan beberapa jurnal tapi tanamannya sama gitu loh. Paham ya? Paham kan? Nah, karena kalau di dalam situ nggak mungkin ada proses ekstraksi. Karena dia udah jadi serbuk simplisia langsung masuk ke kapsul gitu loh. Paham kan? Untuk ini proses ekstraksi? Paham ya? Oke, sorry, ini belum Ibu rubah. Jadi yang pertama itu penyiapan simplisia dan pulverisasi. Yang kedua itu langsung ekstraksi. Ini belum Ibu ubah. Udah, ekstraksi kan? Nah, Aku jadi enggak apa-apa. Kenapa? Kamera depan lagi. Lah, iya. Enggak apa-apa Kak, nanti ini kan Ibu sampaikan. Nah, kemudian apa lagi? Standarisasi. Nah, jadi udah buat simplisia, udah dipulverisasi, kita lakukan standarisasi simplisia maupun ekstraknya. Nah, itu kebetulan Ibu cari video itu video-video di YouTube ya, belum nggak ada gitu ya untuk standarisasi, tapi nanti Ibu usahakan cari jurnal yang lengkap gitu ya, atau nanti misal ada tesis atau apa nanti Ibu kasih contoh cara kerja untuk standarisasi simplisia maupun ekstrak gitu ya. Nah, jadi untuk standarisasi simplisia maupun ekstrak itu nanti kalian ujinya apa saja, parameternya apa saja, plus syarat. Misalnya standarisasi simplisia ada uji kadar air. Nah, itu harus dicari kadar air yang baik itu berapa. Paham kan? Nah, kalau di farmakognosi kan belum sampai ke situ ya kemarin. Hanya udah jadi simplisia gitu kan, screening gitu kan. Nah, ini harus dilakukan standarisasi. Nanti Ibu sampaikan di Google Classroom ada gitu ya. Kemudian untuk standarisasi simplisia dan ekstrak. Nah, itu biasanya beberapa literatur tanaman itu sudah ada yang lengkap. Bahkan ada beberapa tanaman yang sudah ada di formularium FHI, herbal. Tahu kan? Nah, di situ ada misalnya kalau yang umum tuh daun salam, itu sudah ada persyaratan kadar airnya berapa. Nah, di situ sudah ada. Nah, jadi kalau nggak ada di Permakope Herbal, kalian carilah jurnal yang memang misalnya sudah ada judulnya tentang standarisasi tanaman kalian tersebut. Paham nggak? Kalau semisal belum tanaman yang kalian gunakan tuh belum, kalian udah cari literatur belum ada pernah dilakukan standarisasi misalnya ya, boleh kalian mengacu jurnal lain, nggak masalah. Yang penting ada cara standarisasi simplisia maupun ekstrak. Paham nggak? Untuk yang standarisasi simplisia maupun ekstrak, nanti Ibu tetap cari uraikan cara kerjanya gitu ya. Di penuntut juga ada. Nah, jadi makalahnya itu kalian rangkum dari jurnal kalian itu gitu loh. Biasanya beberapa tanaman udah ada yang dilakukan standarisasi simplisianya maupun ekstraknya. Makanya carilah yang lengkap gitu loh, karena berkaitan antara tema satu dan tema berikutnya gitu loh. Kalau kebetulan lengkap semua kan enak tuh, ya kan? Udah ada proses ekstraksinya, ada standarisasinya, ada, tinggal kalian rangkum saja. Paham kan? Tapi kalau memang untuk standarisasi itu nggak ada, boleh menggunakan jurnal lain, yang penting lengkap cara standarisasi simplisia maupun ekstraknya. Tapi disesuaikan, misalnya kalian pakai daun, jangan pula ambil jurnal tentang rimpang, kan nggak nyambung gitu loh. Paham nggak? Misalnya pakai daun serikaya, nah carilah jurnal yang mirip, pakailah daun misalnya daun bayam gitu. Paham kan? Di sini paham? Standarisasi simplisia maupun ekstrak? Paham ya? Nah, udah dilakukan standarisasi, dilakukanlah screening. Jadi simplisianya udah terstandar, ekstraknya sudah terstandar. Kenapa harus terstandarisasi? Karena kita harus mengetahui mutunya gitu loh. Karena kan akan dikonsumsi, ya kan? Akan digunakan. Jadi makanya harus terstandarisasi agar diketahui mutu baik dari simplisia maupun ekstrak tersebut gitu loh. Paham ya? Nah, baru dilakukan screening. Kalau ekstraksi kan udah kan cair-cair pada cair, nanti Ibu pisah tuh. Cuman kemarin itu mungkin kalian nggak dapat materinya ya, cair-cair sama padat cair. Nah, nanti Ibu carikan untuk teori juga Ibu sampaikan nanti, cair-cair sama padat cair. Gitu ya, walaupun udah ada sedikit kan, karena padat cair itu juga dibagi lagi kan.
panas sama dingin. Nah, gitu ya. Nah, kemudian screening. Nah, screening juga di teori udah Ibu sampaikan kan? Di teori farmakognosi. Nah, jadi screening itu sebenarnya dapatnya itu ya di farmakognosi dapat, bahan alam dapat, fitokimia dapat. Fitokimia semester belum ya kalian ya, semester depan. Nah, nanti dapat juga tuh screening gitu ya. Nah, jadi screening. Nah, screening juga sama. Cari literatur tadi gitu ya. Kalau kebetulan dapat jurnal udah sampai ke screening, nah tinggal dimasukkan gitu ya. Jadi paham kan? Cari satu tanaman tapi meliputi semua. Ada standarisasi, ada screening fitokimianya, ada proses ekstraksinya, ada proses penyiapan simplisianya, ada formulasi, ya kan? Formulasi misalnya teh, ada formulasi kapsul. Tapi kalau memang nggak ada, boleh dari beberapa tanaman. Nah, nggak apa-apa, paham kan? Kalau kebetulan satu tanaman udah melingkup semua, alangkah lebih baik. Jadi nggak susah gitu kan? Tapi kalau memang susah mencarinya, nggak masalah menggunakan beberapa tanaman, yang penting ada caranya. Paham kan? Paham nggak? Nah, kemudian screening udah. Nah, UTS kan udah. Nah, kalau misal kemungkinan kita masuk luring tadi ya, satu kelas itu hanya boleh 1/4, berarti kan kemungkinan misalnya satu kelompok itu kan ada 10 kan kisarannya kan, paling dibagi kan, kelompok ibu bisa masuk 5 orang, kelompok Bu Husnani bisa masuk 5 orang, ya enggak? Karena kan 1/4 kan, dibagi lagi itu 2, enggak bisa kelompok ibu tuh 10 gitu kan, nah dibagi 2. Nah, jadi rencana ibu yang bakalan dipraktikumkan di lab itu ada 3, kapsul, teh, serta minuman serbuk instan. Itu yang akan dilakukan di lab. Nah, gitu ya. Jadi rencananya karena perlu 4 kali, ya kan? Nah, jadi ibu rencanakan tuh dimaksimalkan 4 kali itu dapat 3. Caranya gimana? Semisal ya, misal ini kelas B tadi ya, 10 orang, berarti 5 orang kelompok ibu, 5 orang kelompok Bu Husnani. Jadi dalam satu kali pertemuan itu langsung membuat 3 teh, kapsul, sama minuman instan. Makanya kerja semua, ya kan? Nah, karena kan ada 5 kan. Nah, karena buat teh sama apa namanya, teh sama kapsul itu mudah gitu loh. Karena barangnya kan udah disiapkan di rumah kan. Tinggal kalian masukkan proses pengkapsulannya tadi. Alat kapsul kan ada, cetak kapsul, tinggal dimasukkan, tinggal diuji. Nah, jadi dalam 3 jam tuh cukup membuat 3 itu tadi. Minuman instan itu juga nanti disiapkan dari lab semua. Tinggal bahannya kalian tentukan sendiri. Misalnya mau ada yang dari kunyit kah, serbuk kunyit kah, atau dari buah naga kah, itu nanti dikembalikan ke kalian. Nanti diarahkan gitu ya. Asal literaturnya ada. Nanti kayak misal serbuk instan, tinggal dicari formulasi minuman serbuk instan itu banyak. Tanaman juga banyak. Tinggal kalian udah ada tanamannya, mudah didapat, cara kerjanya ada di jurnal mudah. Nah, pilihlah yang simple gitu. Yang penting jurnalnya ada. Paham kan? Nah, jadi rencananya gitu. Jadi sekali masuk tuh 3. Jadi 5 orang itu mengerjakan 3. Jadi berbagi gitu kan. Nah, makanya gimana? Nah, 5 orang sisa juga kan 10. Nah, itulah makanya 4 kali tadi. Jadi dalam 4 kali itu hanya 3 itu makanya dapat semua. Jadi minggu depannya lanjut lagi. Yang selanjutnya 3. Minggu depannya lagi, pertemuan ketiganya lagi kan, 3 lagi. Nah, jadi kan dapat semua. Makanya 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan diisi langsung 3 sediaan, 3 formula. Nah, paham kan? Nah, jadi kayaknya menurut ibu juga lebih apa ya? Lebih maksimal kerjanya. Biasanya kan banyak ngobrol ya kan di lab kan. Kalau itu kan kebagian semua karena hanya 5 mengerjakan 3. Nah, paham kan? Nah, udah kebayang kan? Nah, sisanya kan masih ada nih. Amilum, PCO, sama jamu ya. Jamu sama apa? Lulur ya. Sebentar. Iya enggak? Amilum, lulur, sama PCO gitu ya. PCO. Nah, amilum itu kan mudah. Nanti kemungkinan kalian kami sampaikan cara kerjanya, buatnya di rumah aja. Itu mudah kok. Jadi misalnya dari amilum
singkong misalnya, itu tinggal diparut gitu ya, kemudian diberikan air, diperas, endapannya yang diambil itulah amilumnya. Cuman ada ujinya nanti. Nah, nanti dihitung rendamen itu enggak payah, mudah kok itu. Yang paling banyak dapat amilum itu singkong lah, paling banyak. Ubi jalar juga banyak. Kemudian VCO itu pakai minyak kelapa. Nah, itu juga nggak susah buat VCO. Itu jurnalnya juga banyak, video juga banyak gitu ya. Kemudian untuk lulur nanti mungkin ibu udah siapkan video cara pembuatan lulur. Jadi kalian menonton video buat makalah saja, karena tidak bisa di kampus. Nanti kita lihat lah, kan masih ada 3 kan, 4 kan tadi udah diisi dengan 3 tadi itu ya, serbuk instan, teh sama kapsul ya kan, sisanya 4 tadi, amilum, lulur kocok, VCO sama jamu juga bahan-bahannya bisa disiapkan di rumah gitu loh, bahan-bahannya bahan-bahan herbal semua, ada pakai beras, nanti ada di penuntun, paham kan? Nah, sebenarnya sih maunya sih di lab semua nih, cuma karena satu kelas tuh hanya 1/4 aja. Nah, pas mendengarkan, wah kirain ibu setengah lah minimal kan, masih mending lah setengah, ini 1/4 lagi. Itulah. Oke, jadi seperti itu ya rencananya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Untuk formulasi nanti kami berikan, ada di buku penuntun. Untuk praktikum bahan alam, kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Jadi sebelum UTS makalah dulu. Semuanya makalah, tetapi jurnalnya ditentukan, udah dirancang karena berkelanjutan nih ke setelah UTS gitu loh. Nah, jurnal yang kalian gunakan itu akan dilakukan pembuatan simplisia, juga pembuatan teh dan juga kapsul gitu loh. Jadi harus kalian pikirkan jurnal yang kalian gunakan nanti gitu loh. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing menentukan apa. Nah, dan tidak boleh sama, nanti setiap kelompok koordinasi dengan PJ, nanti PJ sampaikan ke ibu kelompok 1 tanaman apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Paham kan? Terutama 2 itulah, teh sama kapsul. Oke, ada pertanyaan? Untuk praktikum bahan alam itu sebenarnya nggak terlalu susah, namanya juga bahan alam gitu ya, jadi nggak terlalu susah lah. Yang susah itu sebenarnya standarisasi, dan memang alat kita sebenarnya kurang lengkap untuk proses standarisasi. Ada lagi nih pertanyaan nih untuk praktikum bahan alam? Nah, untuk kontrak perkuliahan nanti itu kan terakhir ditandatangani oleh perwakilan. Nah, nanti itu kan ada tanda tangan di bawah nih. Nah, nanti ibu print perwakilan aja, nanti siapa yang bisa ke kampus untuk menandatangani kontrak perkuliahan. 3 orang aja tiap kelas. Tiap kelas tuh satu. Sebenarnya sih biasanya ketua. Nah, biasanya ketua kelas, tapi ya udah yang ada aja nanti ibu print tanda tangan. Kalau memang kalian bisa kalian print, kalian tanda tangan, kemudian ibu tanda tangan online juga nggak masalah gitu loh. Udah saya sip sekali. Sip, ada pertanyaan untuk praktikum bahan alam? Nanti sambil itulah ya PJ-nya. Sudah ditentukan kan PJ-nya? Udah, Bu. Oke. Ada pertanyaan enggak nih? Praktikum bahan alam nih. Udah kebayang kan cari jurnalnya nanti mau buat apa gitu kan? Udah kebayang kan, oh nanti ada proses ekstraksinya di dalam situ, ada cara standarisasi gitu ya. Kenapa ibu panggil nih tatap muka nih, biar lebih enak ibu nyampaikannya dulu nih, biar paham. Nah, jadi tiap kelompok tuh kan ada perwakilan nyampaikan ke kelompoknya, nanti video ini kan juga ada gitu kan. Nah, ibu sampaikan juga di Google Classroom. Ada pertanyaan enggak nih? Enggak ada. Kalau untuk teori itu nggak terlalu sulit gitu loh. Jadi pokok pembagiannya saya terlebih dahulu sebelum UTS, selanjutnya setelah UTS dilanjutkan oleh Pak Erwan. Materinya untuk teori bahan alam sama dengan praktikum. Nah, penyiapan simplisia itu sama sampai sebelum UTS. Kalau beberapa kan udah ada dapat kan di farmakologi, paling nanti ibu kirimkan video yang kemarin screening ada kan. Nah, simplisia, nah standarisasi belum ada kan, nanti ibu buat video lagi untuk standar, untuk yang belum ada. Ada pertanyaan di sini? Paham nggak nih? Tanya memang nih mumpung kita tatap muka. Paham nih kakak-kakak nih? Jadi didiskusikan ya dengan kelompoknya, ingin tanaman apa, cari jurnalnya yang lengkap. Iya, tiap kelompok ya beda lah. Ya tiap kelompok tanamannya beda lah tadi kan? Iya.
ada per kelompok kan. Hmm. Kelompok per orang. Nah, 10 orang tuh beda-beda gitu. 10 orang Enggak. Enggak. 10 orang sama gitu loh. ngerjakannya Nah, jadi kalau untuk UTS, nah tak nyambung lagi kan? Sebelum UTS kan makalah itu karena daring, karena kan masih daring, tetap satu orang satu kerjaan tugasnya, makalahnya per orang, per individu. Tetapi jurnalnya sama nggak apa-apa, satu kelompok itu, paham nggak? Sama tapi isinya beda. Kita juga makalahnya tuh isinya beda. Iyalah, nggak mungkin kalian ngeringkas bukan sama persis kan? Paham nggak? Nah, karena kan di dalam itu kan banyak ada monografi, ada apa namanya klasifikasi tanaman gitu loh, pembuatan makalah di awal, paham kan? Nah, dan tadi saya catatkan kan, belum tentu misalnya dapat jurnal teh herbal, dapat juga yang untuk kapsulnya, otomatis kan beda tanaman, gitu loh maksud saya, ya kan? Kalau kebetulan dapat sama sih nggak masalah, lebih baik kan, lebih enak gitu kan. Nah, kalau dan jurnal setiap ini kan pastinya beda-beda ekstraksi, nanti misalnya nggak dapatkan di formulasi, cari lagi tapi tanamannya sama gitu loh. Jadi nggak masalah, jurnalnya sama, pembuatan makalahnya tetap masing-masing per individu gitu, paham nggak? Untuk daring, tetapi setelah daring kalau luring, nah itu per kelompok gitu loh, paham nggak? Paham nggak nih? Ada tanya lagi nak? Kebayang nak? Jadi setiap kelompok itu berbeda tanaman, bukan setiap individu berbeda tanaman. Setiap kelompok berbeda tanaman. Setiap kelompok, bukan setiap orang 10 itu berbeda-beda, nggak mungkin. Ya kan? Satu kelompok udah 10 dikali 3 kelas ya berapa? Nah, jadi satu kelompok ini isinya 10, satu tanaman, tapi setiap kelompok itu berbeda tanamannya. Kelompok 1 misalnya tanaman bayam, kelompok 2 tanaman apa gitu loh. Paham enggak? Nah, makanya didiskusikan dengan kelompok. Makanya kenapa saya panggil perwakilan kelompok? Kalian diskusikan ke kelompok kalian itu mau tanamannya apa. Carilah jurnalnya. Kan enggak ada rinciannya nih apa saja. Nah, berbagi misalnya kamu cari yang ekstraksi ya, kamu cari yang formulasi ini ya gitu loh. Ya kan? Itu kan banyak tuh. Nah, diskusilah ke kalian tiap kelompok. Seperti itu. Paham enggak nih? Jadi kan bayangan 10 orang tuh beda tanaman, enggak mungkin lah nak nyari semua 10, kan 10 jurnal. Itu satu kelas tuh mau berapa? 4 kelompokan. Nah, jadi setiap kelompok aja berbeda tanaman. Karena di lab nanti pembuatannya juga sama, kapsulnya kapsul tanaman ini, kelompok ini yang dapat ya ini, kelompok ini gitu loh. Diambil dari yang awal kalian tadi gitu loh. Jadi udah dipikirkan dari awal ini. Paham nggak? Nah, jangan pokoknya dapat ya pembuatan simplisia, tapi nggak ada pembuatan tehnya. Jadi nyambung gitu loh ya. Dari awalnya udah kalian pikirkan mau buat teh apa nih nanti, mau buat kapsul apa nantinya. Nah, paham nggak? Nah, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan memang. Daripada nanti bingung tak ada nyambung lagi. Jadi kalau biar nyambung tuh Bu, dari teh dengan kapsul tanamannya sama juga nak? Maksudnya? Tanamannya sama kah apa biar nyambung? Biar nyambung. Makanya saya bilang tinggal kalian cari jurnalnya. Kalau kebetulan ada satu tanaman misalnya nih daun bayam, ada formulasi teh herbal, ada gak formulasi kapsul, alhamdulillah cukup satu jurnal tanaman itu. Paham enggak? Paham enggak nih? Ya udah. Nah, kalau misalnya dapat 2 jurnal, satu judulnya formulasi teh herbal dari serbuk bayam, satu formulasi kapsul dari serbuk bayam, enggak masalah 2 jurnal tapi kan satu tanaman. Nah, cari lo misalnya kamu fokus satu tanaman, cari dulu semuanya ada enggak? Cari tentang screeningnya, cari standarisasi, cari ekstraksi. Misalnya mentok enggak dapat, boleh untuk standarisasi cari yang lain. Nah, gitu loh maksud saya. Paham enggak nih? Paham enggak nih? Abang masih belum paham kayaknya. Paham enggak nih? Nah, paham kan? Paham enggak nih? Ibu enggak maksud paham. Memastikannya paham enggak? Paham kan? Nah, jadi ini enggak memaksakan teh sama ini harus satu tanaman, enggak gitu loh. Cari aja jurnalnya. Memang yang banyak itu biasanya ekstrak. Iya, tapi serbuk simplesnya juga banyak kok, cari ya tuh. Di Google Scholar ya. Nah, itu banyak kok. Dari bismillahirrahmanirrahim. Serbuk simplisia. Jadi udah jadi serbuk langsung di kapsul. Jadi serbuk dibuat teh. Udah banyak. Nanti kita buat teh, tinggal diseduh, tinggal kalian coba minum. Nah,
Paham kan? Lagi enggak nih pertanyaan nih? Tanya lagi, kalau enggak paham tanya memang. Paham? Paham ya? Paham enggak nih yang lain nih? Paham lah ya? Insyaallah paham ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu tutup. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Semoga wabah ini segera berlalu, kita kembali bertatap muka di kelas ya. Itu yang kita inginkan sebenarnya ya. Oke, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.